Dalam terminologi remunerasi, kita mengenal istilah analisa internal. Analisa internal biasanya digunakan apabila kita ingin membandingkan gaji karyawan dalam job grade yang sama. Yuk kita lihat contohnya. Masih ingat grafik di samping ini? Ya, saya menggunakan grafik ini dalam video mengenai jenis-jenis job grade. Sumbu horizontal adalah sumbu yang memberikan informasi mengenai grade dan sumbu vertikal memberikan informasi mengenai rupiah gaji pokok. Masing-masing titik merupakan representasi dari gaji pokok masing-masing karyawan. Bisa jadi, titik yang sama merupakan gaji dari beberapa orang karyawan karena mereka memiliki gaji yang sama. Nah, dari keseluruhan total data gaji karyawan, kita bisa juga membuat struktur gaji. Hanya, struktur gaji itu belum tentu kompetitif apabila dibandingkan dengan gaji di pasar tenaga kerja. Tapi paling tidak, dengan adanya struktur gaji tersebut, kita bisa memastikan agar keseimbangan pemberian penghargaan secara internal tetap bisa dijaga. Garis di titik-titik merah di bawah adalah angka minimum dari struktur gaji yang dibuat secara internal, dan garis titik-titik merah di atas adalah angka maksimal. Kalau kita lihat, mulai dari grade 1 sampai dengan grade 6, perusahaan sudah cukup adil dalam memberikan penghargaan finansial kepada karyawan di level tersebut karena mereka berada di dalam range. Namun demikian, apabila kita melihat grade 7, ada perbedaan yang sangat signifikan antara karyawan yang menerima gaji paling kecil dengan karyawan yang menerima gaji paling besar. Perbedaannya bisa 2 kali lipat. Ada yang mengatakan ini tidak adil, tapi ada juga yang mengatakan ini tidak apa-apa. Karena mungkin karyawan yang menerima gaji yang tinggi tersebut sudah bekerja lama di perusahaan tersebut. Bagaimana menurut rekan-rekan? Tuliskan di komen di bawah ya. Sekarang, kita akan lihat grade 10. Bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah penggajian seperti ini adil? Bahkan apabila karyawan yang mendapatkan gaji tertinggi itu sudah bekerja di perusahaan untuk jangka waktu lama. Rekan-rekan, grafik yang kita gunakan adalah karangan saya. Tujuannya hanya untuk menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan analisa internal. Tapi tidak tertutup kemungkinan di beberapa perusahaan bisa saja terjadi hal yang seperti itu. Bagaimana di perusahaan tempat rekan-rekan bekerja? Apakah hal seperti ini juga terjadi? Sharing ya. Grafik seperti ini bisa dibuat untuk gaji pokok untuk total remunerasi berbentuk uang tunai atau disebut juga total cash remuneration dan untuk total remunerasi. Cash remuneration terdiri dari gaji pokok, tunjangan, THR, insentif, bonus, dan lain-lain penghargaan yang diterima karyawan dalam bentuk uang. Total remunerasi bisa mencakup pinjaman karyawan, car ownership program, dan lain-lain. Tapi untuk total remunerasi biasanya harus dilakukan oleh profesional karena dibutuhkan pengetahuan aktuaria untuk mendapatkan penghitungan yang lebih akurat. Biasanya saya hanya melakukan analisa untuk melihat gaji pokok dan cash remuneration karena saya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghitung remunerasi yang non-cash. Kenapa harus dibuat 2, gaji pokok dan total cash remuneration? Karena bisa jadi kalau kita hanya melihat dari gaji pokok saja, kelihatannya karyawan tertentu seperti underpaid atau gajinya di bawah gaji karyawan lain dengan grade yang setara. Tapi mungkin saja secara total cash remuneration, ternyata uang yang dibawa pulang lebih dari karyawan lain. Ini sering terjadi untuk karyawan sales yang biasanya mendapatkan komisi atau insentif tergantung dari penjualan yang dapat dilakukan. Kalau kita hanya melihat dari gaji pokok saja, bisa jadi kita akan mengusulkan kenaikan gaji. Padahal sebenarnya mungkin saat itu belum perlu untuk dilakukan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu rekan-rekan
merefresh kembali pemahaman mengenai analisa internal untuk melakukan desain remunerasi. Seperti yang sudah-sudah, jangan sungkan berbagi atau memberikan komentar di bawah. Yang positif ya, mari bagi ilmu. Ciao.